Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputaran PIN Network tentunya. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, kawan-kawan, pertempuran untuk raksasa teknologi blockchain. Apakah jaringan Pi siap untuk diadopsi secara luas? Nah, apakah Anda ingin tahu tentang jaringan Pi? Kamu tidak sendiri ya. Nah, dalam dunia cryptocurrency, jaringan Pi adalah pemain utama. Ini telah mendapatkan popularitas di Bitcoin dan Ethereum. Dan peluncuran mainnet terbuka dapat mewakili tonggak sejarah terbesarnya dengan potensi untuk menjadi bentuk mata uang digital yang diadopsi secara luas. Jaringan Pi dapat merevolusi cara kita menggunakan uang. Nah, kawan-kawan, dalam artikel ini ya yang kita kutip dari Niswai, kita dapat mengeksplorasi apa yang membuat Pi begitu menarik. Apa bedanya dengan Bitcoin dan Ethereum dan mengapa Pi Network siap untuk diadopsi secara luas. Kami juga akan membahas apa yang perlu ya terjadi agar jaringan Pi mencapai potensi sepenuhnya sebagai mata uang global. Dengan semua informasi ini di tangan Anda dapat membuat keputusan tentang apakah akan berinvestasi dalam proyek atau tidak. Nah, oke, pengantar jaringan Pi. Pi Network adalah cryptocurrency baru yang merevolusioner dan potensinya untuk menjadi fenomena dunia tidak dapat dilebih-lebihkan. Dirancang dengan misi untuk membuat cryptocurrency dapat diakses oleh semua orang. Pi Network dibangun di atas kerangka kerja yang mengutamakan seluler dan menawarkan kepada pengguna kemampuan untuk menambang koin Pi tanpa memerlukan perangkat keras yang mahal atau listrik dalam jumlah besar. Ya, yang seperti node kawan-kawan dengan besar biayanya kawan-kawan dan memakan arus yang besar ya. Nah, tim inti pengembang jaringan Pi terdiri dari beberapa pemikir yang paling dihormatin di bidang teknologi, termasuk mantan insinyur Google dan Stanford yang berfokus untuk membuat mata uang digital lebih mudah diakses dan berlimpah daripada sebelumnya. Pi Network juga didukung oleh sejumlah investor dan firman modal Ventura, menunjukkan kepercayaan pasar terhadap tujuan ambisiusnya. Tidak seperti Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, jaringan Pi telah dirancang dari bawah ke atas dengan tujuan adopsi massal, menawarkan tingkat penambangan yang lebih tinggi, kecepatan transaksi yang lebih cepat, dan biaya yang lebih rendah daripada yang terkait dengan Bitcoin. Dengan demikian, banyak pakar industri mengharapkan menjadi salah satu cryptocurrency yang paling banyak diadopsi di dunia ketika mainnet terbuka diluncurkan akhir tahun ini ya. Nah, inilah perkiraannya kawan-kawan, semoga saja terrealisasi. Nah, pro dan kontra jaringan Pi. Mainnet terbuka Pi Network telah menjadikan pilihan yang lebih layak daripada sebelumnya untuk cryptocurrency, tetapi ini bukan tanpa kekurangannya. Pro dan kontra jaringan Pi harus dipertimbangkan sebelum berinvestasi. Nah, satu pro ya, biaya transaksi rendah. Biaya rata-rata untuk transaksi Pi adalah 0,0001 Pico Pi, menjadikannya cara yang terjangkau untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, mudah digunakan. Aplikasi seluler Pi digunakan dan menawarkan pengalaman pengguna yang intuitif yang membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk membeli, menjual, dan mengelola mata uang kripto. Yang ketiga, aman. Transaksi diamankan dengan enkripsi SH ya. SHA-256 melindungi dana Anda dari pencurian atau penipuan. Nah, kontrak likuiditas terbatas karena jaringannya masih relatif baru. Likuiditasnya terbatas dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya seperti Bitcoin. Nah, yang kedua, regulasi yang tidak pasti. Regulasi mata uang kripto bervariasi dari satu negara ke negara lain. Jadi selalu ada ketidakpastian tentang bagaimana jaringan akan dilihat di yuridiskan ya, yuridiksi yang berbeda. Tidak ada koin fisik
karena jaringan Pi tidak memiliki token fisik berinvestasi dalam mata uang. Bukannya tanpa risiko karena tidak ada jaminan likuiditas aset atau nilai penembus. Nah, kawan-kawan, faktor pembedaan antara jaringan Bitcoin dan Pi tidak heran ya jika Bitcoin lebih sukses dalam hal kapitalisasi pasar dan adopsi yang meluas. Namun karena ruang blockchain terus berkembang, kasus penggunaan baru telah muncul yang membedakan jaringan Pi dari Bitcoin. Nah, transaksi biaya rendah. Salah satu pembedaan utama jaringan Pi adalah ia dirancang untuk memfasilitasi transaksi dengan biaya yang lebih jauh rendah daripada perbankan tradisional. Dan bahkan Bitcoin misalnya, saat mengirim uang melalui jaringan Pi, biaya transaksi mendekati 0 dibandingkan beberapa persen saat mengirim uang melalui transaksi Bitcoin. Ini membuka peluang bagi individu yang biasanya tidak mampu membayar biaya transaksi tinggi untuk dapat mengirimkan pembayaran berbiaya rendah melalui jaringan. Waktu transaksi lebih cepat. Pembedaan utama lain untuk jaringan Pi adalah bahwa transaksi di jaringan dikonfirmasi jauh lebih cepat daripada transaksi di blockchain Pi. Di blockchain Bitcoin, kawan-kawan, maaf ya. Saat mengirim pembayaran hanya perlu beberapa detik untuk memverifikasi transaksi di jaringan Pi. Sedangkan di jaringan Bitcoin dapat memakan waktu hingga 10 menit atau lebih tergantung pada seberapa banyak Anda bersedia membayar biaya transaksi yang lebih tinggi. Waktu konfirmasi yang lebih cepat ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan peluang perdagangan waktu nyata atau melakukan pembayaran darurat tanpa khawatir tentang konfirmasi yang lambat dari penambang atau pembayar biaya selangit. Nah, kawan-kawan, mempersiapkan rilis mainnet dari jaringan Pi. Jaringan Pi baru saja menyelesaikan algoritma Proof of Consensus mereka dan akan segera pindah ke rilis mainnet diharapkan akhir tahun ini. Ini adalah berita besar karena akan membawa cryptocurrency keuntungan terkaitnya lebih dekat ke aplikasi kehidupan nyata. Nah, untuk menyukseskan rilis mainnet, tim di jaringan Pi telah mengambil langkah-langkah ekstra untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengguna menggunakan jaringan. Berikut beberapa langkah tersebut. Infrastruktur ekosistem aman. Infrastruktur ekosistem aman platform dirancang untuk melindungi pengguna dari ancaman online dan kerentanan yang dapat mengganggu pengalaman mereka. Platform ini juga berjalan dengan perangkat keras yang sangat andal yang dirancang untuk keamanan dan kinerja yang optimal. Nah, kawan-kawan, peringkatan protokol, tim juga telah menerapkan beberapa peringkat protokol untuk meningkatkan keamanan data yang disimpan di blockchain serta privasi pengguna. Enkripsi canggih jaringan Pi menggunakan teknologi enkripsi canggih untuk setiap transaksi memastikan bahwa data tetap aman bahkan ketika dibagikan ya di antara sistem atau jaringan yang berbeda. Solusi desain fleksibel untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas arsitektur jaringan Pi dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkannya memproses lebih banyak transaksi per detik daripada jaringan pembayaran lain seperti Bitcoin atau Ethereum tanpa mengorbankan privasi atau keamanan pengguna. Dengan mengambil langkah-langkah ini ya, sebelum meluncurkan rilis mainnet mereka, tim jaringan Pi memposisikan diri mereka dengan sempurna untuk mengadopsi secara luas di masa depan sebuah tujuan yang sedang mereka capai. Rintangan adopsi untuk Bitcoin ya. Pertanyaan, apakah jaringan Pi siap untuk diadopsi secara luas? Tetap menjadi salah satu topik pembicaraan yang paling diperdebatkan di antara pakar cryptocurrency. Sebelum diadopsi secara luas, proyek tersebut harus terlebih dahulu memenuhi beberapa rintangan. 1. Teknologi. Bitcoin menggunakan algoritma konsensus ya, Delegate Proof of Stake atau DPoS ya, kawan-kawan, berlawanan dengan algoritma POW atau Bitcoin ya. Di DPoS membutuhkan lebih sedikit sumber daya, lebih hemat energi daripada POW.
dan dapat membuat Picoin lebih mudah digunakan dan lebih terjangkau untuk pengguna sehari-hari. 2. Peraturan pemerintah. Saat ini, jaringan tersentralisasi seperti Picoin menghadapi perlakuan peraturan yang tidak pasti dari pemerintah di seluruh dunia. Agar adopsi tumbuh, pemerintah perlu memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana jaringan tersentralisasi harus diperlukan atau membuat peraturan yang akan merangkul untuk memicu inovasi dan investasi di sektor ini. Ketiga, keamanan. Jaringan Pi juga perlu membangun infrastruktur keamanan yang solid jika ingin berhasil diadopsi. Ini berarti menerapkan protokol keamanan di seluruh pengguna, pengembang, dan infrastruktur inti, serta memiliki strategi respon yang efektif jika terjadi pelanggaran atau masalah keamanan. Potensi investasi koin Pi, Picoin memiliki potensi untuk memberikan investor pengembalian yang sangat kuat di masa depan, tetapi hanya waktu yang akan menjawabnya. Sebagaimana mata uang kripto ini tersentralisasi dan tidak memerlukan intervensi atau dukungan pihak ketiga dari bank sentral. Hal ini membuat jauh lebih tidak stabil dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Terlebih lagi pasokan yang terbatas dan biaya transaksi yang rendah menjadikan pilihan yang menarik bagi investor. Pertumbuhan proyek jaringan Pi juga diperkirakan akan meningkat dari waktu ke waktu karena lebih banyak orang bergabung dengan jaringan yang dapat menciptakan peningkatan permintaan koin Pi dan berpotensi meningkatkan nilainya. Tim di belakang Pi juga terus berupaya untuk meningkatkan kegunaan dan pengalaman pengguna atau UX ya, platform yang dapat menyebabkan lebih banyak orang bergabung dalam jaringan dan meningkatkan nilai koin. Selain itu dibandingkan dengan Bitcoin yang membutuhkan biaya operasional yang cukup besar karena proses penambangannya yang intensif energi, P-Network mengandalkan kontribusi energi pengguna yang rendah melalui smartphone mereka sehingga membuat jauh lebih efisien. Berdasarkan desain ya, ini bisa menjadi Pi investasi yang jauh lebih dalam hal pengembalian dibandingkan dengan Bitcoin dalam promosi konservasi energi. Kesimpulan ya, jelas bahwa jaringan Pi diatur untuk perkembangan yang menarik di dunia cryptocurrency dan potensi adopsi yang meluas bisa menjadi pengubah permainan. Namun mainnet terbuka masih beberapa bulan lagi dan berhasil proyek akan tergantung pada bagaimana pengembangan mengatasi teknis dan peraturan tertentu. Nah, seberapa besar P-Network ya sukses nantinya. Tetaplah ya. Sementara itu banyak investor yang mengawasin kemajuan P-Network tentunya ya kawan-kawan semua. Nah, ini sebagai penjelasan buat kita semua ya, agar ya semakin jelas visi dan misi P-Network tentunya dan kemajuan P-Network. Nah, kawan-kawan semua, sampai di sini dulu. Oke, salam petir, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.